Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Madani dengan NPM 45252100. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori ASD dengan topik struktur data hierarki, heap tree, heap sort secara ascending tanpa input. Oke, pengertian heap tree adalah tree yang mempunyai persamaan RI lebih kecil daripada R2I dan RI lebih kecil daripada R2I plus 1. Heap tree disebut juga complete binary tree. Jika suatu node mempunyai child, maka jumlah childnya harus ada 2. Minimum heap apabila parentnya lebih kecil daripada kedua childnya, dan maksimum heap apabila parentnya lebih besar daripada kedua childnya. Lanjut konsep, heap tree adalah complete binary tree yang memenuhi aturan hubungan parent dan child. Pada max heap, nilai parent selalu lebih besar atau sama dengan nilai child. Elemen terbesar selalu berada pada root sehingga mudah dipindahkan ke posisi akhir array. Dan heap sort ascending memanfaatkan max heap untuk menghasilkan data yang terurut. Oke, lanjut ke simulasinya. Di sini terlihat nilainya masih berantakan. Dan di sini saya akan menyusun secara ascendingnya melalui gambaran heap sort. Jadi yang pertama, membandingkan angka 99 dan 11 ini. Karena nilai 99 lebih besar, dia akan naik dan ditukar. Lanjut ke sini 77, karena nilai tinggi antara 3 nilai ini, dia akan naik. Setelah itu di sini 66 paling tinggi, dia tidak ditukar karena paling tinggi nilainya. Dan di sini 99 akan naik. Setelah itu bandingkan lagi 11 dengan 7, 11-nya akan naik. Setelah itu kita bandingkan bagian atasnya ini 99, 22 dan 66. Karena 99 paling besar, dia akan naik. Dan di sini 77-nya akan naik karena nilainya paling besar di antara ketiga nilai ini. 28-nya juga akan naik. Setelah itu, setelah membandingkan semua, kita bandingkan yang pertama yang di atas ini dengan yang paling bawah atau terakhir. 7 dengan 99, di sini 99 paling besar, jadi ditukar dan dikunci nilainya. Oke, lanjut bandingkan lagi, mencari nilai yang terbesarnya. Sini 77 akan naik karena terbesar. Sini 28 akan naik, 22 juga akan naik. Di sini ditukar lagi karena 77 paling besar dari 7, dipetik dan dikunci nilainya. Setelah itu bandingkan lagi tiga nilai ini, 66, 7 dan 28. Di sini 66-nya akan naik karena paling besar. Di sini 63-nya akan naik. Dan setelah itu, setelah 63 naik, 66 dan 12 ini dibandingkan, karena 66 paling besar nilainya, dia akan ditukar atau dipetik dan dikunci nilainya. Di sini juga terlihat. Nah, lanjut bandingkan lagi. Di sini 63-nya akan naik karena dia paling besar. Di sini 24 akan naik. Setelah itu ketika sudah membandingkan semua, kita bandingkan yang awal atau yang di atas ini dengan yang terakhir atau 12 atau nilai 12 ini. Jadi karena 63 paling besar, dia akan ditukar dan terkunci nilainya. Lanjut bandingkan ketiga nilai ini lagi. Sini 28-nya paling besar, dia akan naik. Sini 22 akan naik. Setelah itu
Setelah membandingkan semua, kita bandingkan lagi yang awal dan akhirnya. Karena di sini sudah 28 paling besar, dia akan ditukar dan dikunci. Lanjut bandingkan ketiga ini lagi untuk mencari yang terbesar ya, untuk dipetik. Sini 24-nya akan naik. Sini di sini sudah dicek semua dan tinggal awal dan akhirnya, paling atas dan akhirnya. 24 dengan 11 bandingkan, lebih besar 24, ditukar dan dikunci. Setelah itu bandingkan lagi, sini 22 akan naik. Nah, setelah 22 naik, kita bandingkan yang ini 12 dan 11. Karena 12 lebih besar, dia akan naik lagi. Setelah itu kita bandingkan 22 dengan 11, lebih besar 22. Kita petik, kita tukar dulu baru dipetik dan kita bandingkan. Sini 12 akan naik. Setelah itu kita bandingkan 12 dengan 7. Sini karena 12 lebih besar, dia akan ditukar dan dipetik. Sini lanjut kita bandingkan 11 dengan 7. Sini 11-nya akan naik. Setelah naik, dia baru dibandingkan lagi, tukar lagi dan dipetik. Setelah itu 7 tinggal sendiri dan dikunci. Oke, terlihat yang tadinya datanya berantakan tidak terurut menjadi seperti ini setelah diurutkan secara ascending menggunakan heap sort. Oke, sini ada contoh programnya. Sini yang pertama ada void heap in can array n dan i. Sini ada temp can besar sama dengan i, kiri sama dengan 2 dikali i plus 1, kanan 2 dikali i plus 2. Jika kiri lebih kecil daripada n dan can array kiri lebih besar daripada can array can besar sama dengan kiri. Jika kanan lebih kecil daripada n dan can array kanan lebih besar daripada can array can besar, maka can besar sama dengan kanan. Nah, kalau ternyata cheatnya lebih besar daripada parent, lakukan swap. Di sini jika can besar tidak sama dengan i, temp sama dengan can array i, can array i sama dengan can array can besar, can array can besar sama dengan temp. Dan di sini untuk memastikan subtree di bawahnya tetap aman. Lanjut ke fungsi utama untuk mengurutkan secara ascending. Sini void sort heap in can array in n dan ada temp. Sini tahap pertamanya for in i sama dengan n per 2 min 1, i lebih besar sama dengan 0, min heap can array n i. Dan di sini tahap 2. Nah, di sini tahap 2-nya for in i sama dengan n min 1, i lebih besar daripada 0, i min. Sini menukar elemen terbesar di rootnya. Temp sama dengan can array 0, can array 0 sama dengan can array i sama dengan temp. Di sini heap can array 0-nya di sini panggil heap untuk root baru, tapi dengan ukuran array yang berkurang. Lanjut ke program utama. Kita membuat variabel can array yang berisi 22, 7, 66, 28, 11, 63, 24, 12, 77, dan 99 ini yang tadi kita udah simulasikan. Sini in n sama dengan 0. Sini menampilkan data sebelum dirutkan. Untuk i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Sini can array i menampilkan. Lanjut menjalankan fungsi heap sortnya dan menampilkan data setelah diurutkan di sini.
for in i sama 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus di sini. Oke, di sini terlihat ada pseudocode-nya. Kita bisa lihat deklarasi variabel fungsi heap, terus deskripsi fungsi heap, deklarasi variabel fungsi sort heap, sama deskripsi fungsi sort heap, serta deklarasi variabel program utamanya dan deklarasi program utamanya. Lanjut ke algoritma atau bahasa alaminya. Pertama, membuat fungsi heap in can array, in n, in i. Kedua, mendefinisikan variabel temp can besar kiri dan kanan bertipe in. Ketiga, can besar i sama dengan can besar sama dengan i, kiri sama dengan 2 dikali i plus 1 dan kanan 2 dikali i plus 2. Jika kiri lebih kecil daripada n dan can array kiri lebih besar daripada can array can besar, maka kerjakan baris 5 atau kalau tidak baris 6. Lanjut, can besar sama dengan kiri. Jika kanan lebih kecil daripada n dan can array kanan lebih besar daripada can array can besar, maka kerjakan baris 7 kalau tidak baris 8. Sini can besar sama dengan kanan. Jika can besar tidak sama dengan i, maka kerjakan baris 9 sampai dengan 12, kalau tidak lanjut memanggil fungsi. Yang 9, temp sama dengan can array i sama dengan can array can besar sama dengan temp. Di sini memanggil fungsi dan membuat fungsi sort heap, manggil fungsi heap dan membuat fungsi sort heap. Di sini lanjut mendefinisikan variabel temp dan i bertipe integer. Lanjut 15, i sama dengan n per 2 min 1. Selama i sama dengan i lebih besar sama dengan 0, maka kerjakan baris 17 sampai dengan 18, kalau tidak baris 19. Di sini memanggil fungsi heap. Lanjut ke i sama dengan n min 1. Selama i lebih besar sama dengan 0, maka kerjakan baris 21 sampai dengan 25. Kalau tidak lanjut ke pemanggil fungsi. Di nomor 21 ini ada temp sama dengan can array 0. Can array 0 sama dengan can array i sama dengan temp. Di sini proses pertukaran atau swap-nya atau mengurutkannya. Lanjut memanggil fungsi heap dan ke program utama. Sini mendefinisikan objek can array, ada 10 nilai yang tadi sudah kita simulasikan bertipe in. Yang ke-28 mendefinisikan variabel n sama dengan 10 dan i bertipe in. Lanjut mencetak dan menampilkan data sebelum diurutkan. Di sini selama i lebih kecil daripada n, maka kerjakan baris 32 sampai dengan 33, kalau tidak baris 34. Lanjut mencetak, menampilkan isi variabel can array i dan spasi. Lanjut memanggil fungsi sort heap. 35 mencetak, menampilkan data setelah diurutkan heap sort secara ascending. Nah, selama i lebih kecil daripada n, maka kerjakan baris 38, 39, kalau tidak baris 40. Lanjut mencetak isi variabel can array. Dan ketika sudah ini menampilkan, mengembalikan ke 0 dan selesai. Oke, sekian presentasi tugas teori ASD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.